Selamat pagi semua. Pagi Pak. Yang saya tampakkan videonya nampakkan aja ya. Kalau memang lagi proses kerja atau di mana atau memang tidak bisa, tidak usah. Tapi kalau memang bisa diperlihatkan orangnya, diperlihatkan ya. Oke, kita masuk ke security ya. Pertemuan kita mungkin minggu depan yang terakhir ya. Jadi kalau kita masuk pertemuan kita hari ini security, kalau kita berbicara ke security atau keamanan itu apa sebenarnya dasarnya? Ya, mungkin keamanan atau security itu udah sering kita bahas di beberapa metode mata kuliah, ya misalnya komunikasi data, keamanan komputer, jaringan. Ya, kenapa? Karena memang kalau kita berbicara distribusi data, artinya kita tidak terhindar dari segala gangguan yang akan mungkin bisa merugikan kita. Makanya dibutuhkan namanya security. Nah, security di mana? Ya, karena kita infrastruktur jaringan infrastruktur kita itu adalah jaringan, tentu kita harus mengamankan eh, bagaimana kita supaya merasa nyaman untuk mengirim atau mengambil data itu. Nah, itu tujuan kita belajar security di sini. Namun kita bukan belajar bagaimana teknik membuat sistem itu, ya. Bagaimana menghitung-hitung, melakukan perhitungannya supaya keamanan security atau keamanan security lebih kuat atau memang bagus seperti itu. Bukan di situ. Kita hanya bisa memahaminya aja. Kenapa kita menggunakan security? Itu dari dasarnya. Security itu untuk membuat kita nyaman, perasaan kita nyaman ya waktu kita melakukan distribusi data dari satu komponen ke komponen lain. Itu yang mendasari bahwasanya harus perlu keamanan untuk kenyamanan tadi. Ya, kalau kita merasa nyaman, tenang, ya sudah. Berarti tidak ada lagi rasa kekhawatiran kita dalam pendistribusian data. Itu masalah keamanan yang kita bahas di sini di pembelajaran pemrosesan data distribusi ini. Itu tadi ya mengenai keamanan supaya kita merasa nyaman, aman, ya gitu. Terhindar dari orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Nah, itu sehingga kita mengantisipasi itu dengan cara apa? Yaitu security keamanan tadi. Ya. Kalau dimanapun bentuknya, kalau ada security atau keamanan itu kita merasa tenang. Ya. Kita masuk langsung ke materi ya. Saya searchkan aja. Oke ya. Nah, di sini dikatakan eh, security itu adalah langkah untuk menjamin privasi kita terhadap data kita, terhadap informasi yang kita miliki. Terus supaya terjaga integritas dan ketersediaan sumber daya seperti objek, apa itu objek database, misalnya server. Nah, proses dan saluran lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Nah, tentu kita dalam melakukan distribusi data, ada hal-hal yang perlu kita bertanya dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat melindungi transaksi dalam suatu sistem distribusi? Apakah kita melindungi pengiriman data ini supaya tidak bisa diambil orang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi? Dapatkah kita melakukan settingan atau men-setup saluran yang aman untuk komunikasi? Dapatkah kita menentukan pengiriman data? Ini suatu pertanyaan kadang-kadang kalau eh, mendasari keamanan dalam pendistribusian data. Ini merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi, ya, melindungi kesatuan atau rahasia informasi kita.
dan sumber lain yang dimiliki oleh setiap orang atau individu maupun organisasi atau instansi. Itu tadi. Sehingga dibutuhkanlah namanya tadi keamanan atau security tadi. Nah, kebutuhan itu muncul karena sumber tersebut digunakan bersama. Ya, seperti itu. Jadi itu yang mendasari apa itu security tadi. Di samping yang Mbak sampaikan tadi untuk supaya kita nyaman dan aman, yaitu menjalin privasi hampir sama ya. Menjaga privasi kita, integritas kita, data kita masuknya di sini ya. Itu tadi beberapa pertanyaan dalam diri kita dalam hal pendistribution data tadi. Apakah kita bisa melindungi pengiriman data? Terus dapatkah kita mengatur komunikasi data kita? Itu merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan kegiatan tadi, instruksi tadi. Nah, ancaman dan serangan di dalam distribusi data ini, ya, kenapa kita perlu keamanan? Karena ada ancaman dan serangan tadi. Tujuan utama dengan adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber yang hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses saja. Itu tujuannya utamanya, adanya keamanan. Jadi untuk membatasi bagaimana kita mengatur supaya data kita itu aman. Nah, bentuk ancaman itu ada namanya kebocoran. Kebocoran itu dalam hal ini adalah pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Ya, itu dia. Itu adalah ancaman terhadap informasi yang kita miliki. Ya. Pengubahan ada pengubahan informasi yang tidak legal. Artinya dimanipulasi data itu. Terus ada perusakan. Ya. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang pengambilan informasi itu atau kebocoran di dalam dunia keamanan komputer itu namanya itu dalam bahasa komputer itu namanya synapting. Dia bisa mengambil informasi dengan mengetahui password dan user ke passwordnya. Ada caranya. Biasanya dia menggunakan berbagai aplikasi. Salah satu aplikasi yang bisa mendapatkan itu adalah namanya kalau tidak salah banyak ya, ada Wordsack namanya. Wordsack. Nanti kalian ketik di Google sana Wordsack itu atau dibaguskan Google nanti penulisannya. Itu adalah aplikasi, salah satu aplikasi pencurian akun. Apa yang dicuri tadi? Nah, itu sering terjadi. Nah, adanya tampering. Tampering inilah pengumuman informasi yang tidak legal. Seperti mana dia mengubah informasi? Sewaktu data itu berjalan dalam jaringan, ada seorang yang tidak bertanggung jawab mengambil informasi itu, ya, dan mengubah sebelum sampai kepada tujuan. Misalkan si A sebagai sumber, si B sebagai penerima. Sewaktu si A mengirim data kepada si B, si C, orang yang tidak bertanggung atau tidak memiliki hak akses, dia mengambil data dan mengubah. Misalkan si A mengirim selamat pagi katanya kepada si B. Namun sebelum nyampe ke si B dengan proses cepat itu ya, diubah. Jangan contohnya gini, selamat pagi diubah dia atau bahasa yang negatif, misalnya selamat pagi hantu katanya kan gitu. Artinya pasti waktu si B menerima bahasanya kok seperti ini dan pasti si B itu menganggap bahwasanya ya sumber data itu dari si A. Ya itu tadi. Rupanya di baliknya itu ada si C yang memanipulasi tadi. Biasanya itu dikatakan dengan namanya spoofing. Spoofing, pengubahan data dalam dunia keamanan komputer. Nah, ada namanya perusakan. Gangguan operasi sistem tertentu. Jadi dia kadang-kadang melakukan perusakan. Ya. Perusakan apa itu operasi sistem? Bisa dari operasi instalasi jaringan. Ya, biasanya kita banyak orang mengakses internet dengan sumber yang sama. Misalkan Penusa lantai 1, kita menggunakan lantai 1, lantai 2, lantai 3 bebas. Nah, waktu kita menggunakan pengiriman data atau distribusi data menggunakan
infrastruktur jaringan tadi, ada orang yang merusak sistem jaringan tadi, dimatikan jaringannya. Ada itu. Jadi ada aplikasinya itu juga, ya. Jadi kalau ada ya, kalau bikin tahu nanti bisa di. Ada aplikasi untuk bagaimana mematikan jaringan secara bersamaan di tempat yang sama, maksud atau di tempat kerjaan kita di mana. Tapi itu bukan hal yang baik. Kalau ingin tahu bisa ya. Ya, itu merusak sistem atau merusak jaringan tadi. Tergantung kita. Kita matikan semua itu, kita cut semua itu jaringan bisa di suatu instansi. Dengan catatan kalau diberikan kita khususnya kalau memang itu masih sumus. Makanya kadang-kadang dalam infrastruktur atau operasi-operasi seperti itu biasanya dibedah-bedah ya. Kalau jaringan seperti itu, kalau di ruangan B misalnya inilah jalur jaringannya dengan sekian Mbps misalnya, C dan sekian. Untuk umum yang inilah seperti itu. Namun itu menjadi bukan hal yang aman. Serangan juga tetap pasti ada. Kadang-kadang serangan itu ada, ancaman itu ada di sekeliling kita. Makanya dalam bahasa modern sekarang ada namanya apa namanya itu musuh dalam selimut katanya itu. Seperti itu. Itu merupakan memang tidak bisa dihindari, musuh dalam selimut itu ada di mana-mana. Nah, gitu. Kadang-kadang pun kita dibedah misal jaringan di ruangan AB, ya artinya di ruangan AB itu kan bukan cuma kita yang ada 2-3 orang misalnya. Itu kadang-kadang itu juga menjadi was-was juga kita terhadap orang-orang tertentu ya. Karena pengambilan data itu kan melalui jaringan, kerusakan itu kan tidak akan diketahui orang. Seperti itu. Ada namanya aplikasi itu netcap, mematikan semua jaringan. Ada. Bagaimana supaya stabil? Ya harus mati komputer kita atau kita on-kan lagi jaringan-jaringan. Jadi kalau kita pakai aplikasi itu, berapa orang menggunakan jaringan itu kita tahu. Dan IP-nya kita tahu. Merek handphonenya pun bisa kita tahu. Dia pakai Android apa, ini IP-nya kita tahu. Nah gitu. Jadi kita bisa mengenalin, oh itu handphone si A, itu handphone si B. Saya kerjain dulu dia, saya matikan dulu sistem operasi jaringannya. Bisa gitu. Artinya kalau ada nama di handphonenya itu dibuat di apa namanya di operasi sistemnya lebih takut dan lebih tahu kita siapa orangnya. Namun kalau tidak ada mungkin yang termuncul itulah nama handphonenya gitu, Androidnya. Dan juga samping itu ada juga nama IV-nya sebagai akun. Itu adalah perusahaan sistem. Nah, itulah menjadi ancaman yang mungkin kita akan hadapi dalam pengeksekusian data. Kalau mungkin kita tidak merasa terancam dalam dunia sekarang, ya mungkin kita mungkin kita belum berada di hal-hal yang penting seperti itu. Kalaupun kita misalnya privasi kita itu kan merupakan suatu data yang penting, misalnya. Contoh pengambilan ancaman itu apa? Kadang-kadang tergantung kita ya. Bluetooth pun hidup, bisa kita mencuri datamu. Bluetooth handphone pun hidup, bisa kita mencuri data apa yang di dalam handphone kamu. Jadi kalau ada privasi penting, ya bisa bocor kemana-mana. Kan gitu. Biasanya kalau di Android itu apa sih operasi privasi orang yang penting itu biasanya lebih cenderung dia misalnya contohnya ya di galeri ya video dan lain-lain mungkin seperti itu. Kalau di dalam komputer ya mungkin yang merasa privasi penting itu samping yang saya katakan tadi, dua hal tadi, ya mungkin data-data lain gitu. Itu. Jadi perlu pengamanan yang sangat efektif ya. Nah, bagaimana dilakukan penyerangan tadi? Penyerangannya bisa secara fasid, ada dua bentuk penyerangan ini, fasid dan aktif. Kalau dia berbicara fasid, hanya mengamati komunikasi atau udara. Ya, dia hanya mengamati aja.
Tapi kalau dia aktif, dia bisa memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan, ya, pemalsuan data. Itu tadi TCP/IP spoofing tadi, ini pemalsuan ini. Kalau Anda bicara apa Anda cari di browsing di Google ini spoofing. Bagaimana bentuknya? Mungkin ada penjelasan. Bagaimana dia melakukan manipulasi data itu? Ya. Nah, ada beberapa metode penyerangan, ya. Itu tadi ancaman serangan. Itu ancamannya tadi seperti tadi yang Pak katakan, itu kebocoran, pengubahan informasi dan perusakan. Itu merupakan adalah ancaman. Serangan seperti mana? Dia melakukan serangan pasif dan aktif. Ya. Itu bersamaan, itu ancaman dan serangan itu merupakan hampir bersamaan itu ya. Ya kalau kita diserang ya itu merupakan ancaman ya seperti itu. Metode penyerangan, ada klasifikasi metode penyerangan itu. Eavesdropping itu salah satunya metode penyerangan ya, atau apa namanya nguping seperti itu, atau bisa dikatakan bahasanya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Ya, untuk mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin seperti itu. Tanpa izin maskulin itu mengirim atau menerima menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Itu dia klasifikasi metode penyerangan tadi. Ya, kadang-kadang kita tadi dari ancaman atau serangan tadi kita dia mengambil akun itu, IP-nya ya kita bisa pergunakan IP orang atau akun orang atau password orang tadi. Nah, kita bisa mengirim pesan atau menerima pesan. Seolah-olah waktu kita mengirim pesan, pandangan si penerima itu bahwasanya ya yang pemilik akun tadi rupanya ada orang kecil yang menggunakan apa gitu, datanya seperti itu. Nah, ada mencegah atau menangkap pesan dan mengubah isinya. Itu tadi hampir bersamaan ya. Kalau ini kan bisa dikategorikan adalah sniffing dan ini spoofing ya, gitu. Nah, yang bersama ya dengan ini penjelasannya. Ini juga metode penyerangan juga ini. Ini bentuk namanya ancaman dan serangan lebih perjelas lagi di sini. Tapi Bapak tadi sampaikan bahwasanya bagaimana sih bentuk ancaman dan serangan itu dalam dunia informasi sekarang. Ya. Itu tadi dia lebih cenderung ketiga hal tadi, yaitu pengambilan hak akses, pengubahan, dan perusakan sistem. Ya, hampir sama dengan ini adalah merupakan penyerangan dalam bentuk pengambilan akun atau dibilang sinilah pengambilan informasi. Itu bisa dikategorikan dengan dunia komputer yaitu sniping, dan ini mencegah menangkap pesan mengubah isinya sebelum lanjutkan ke penerima sebenarnya. Itu tadi spoofing tadi. Dia menangkap pesan dulu, diubah, dan setelah selesai diubah, lanjutkan perjalanan pesan itu kepada penerima tadi. Jadi in the middle attack ya, serangan. Ya inilah bentuk sistem varying dengan mencegah pesan pertama pada pertukaran kunci enkripsi, bentukan suatu yang aman. Ya, penyerang menyisipkan kunci lain, mungkin dia untuk mendekripsi pesan berikutnya sebelum diekrip oleh penerima. Ada denial of service itu membanjiri seluruh. Jadi dia bisa juga membanjiri itu tadi kerjaan-kerjaan serangan-serangan tadi orang bertanggung jawab tadi. Dia bagaimana dia membanjiri saluran dengan pesan-pesan nggak jelas. Ini dalam dunia keamanan komputer dalam hal pendistribusian data tadi. Ya. Ini kalau serangan-serangan ini kan masih serangan bagaimana data. Dan kalau secara umum komputer banyak jenis serangan.
serangan merusak komputer pun ada, sistem virus pun ada seperti itu. Namun kita bagaimana serangan itu yang sering terjadi dalam distribusi data. Tapi dalam dunia komputer banyak serangan, ya banyak. Ya. Namun semua apapun bentuk serangan, ada trik orang dibuatnya, ya, dan ada juga antinya gitu. Jadi tidak perlu sebenarnya kita harus aktif dalam mengamankan segala sesuatunya itu. Ya, kenapa? Ada sebenarnya alat untuk mencegah ancaman dan serangan tadi. Seperti. Ada juga ancaman dari mobile code ya. Kode yang di-load ke sebuah proses dari server jalankan secara lokal. Contoh ada kode Java applet ya. Sampai sini tunggu dulu. Sampai sini ada mau tanya sebelum saya lanjut. Itu tadi. Jadi kalau kalian ingin bisa mendapatkan akun orang, belajarlah, tapi hanya belajar aja sih. Nggak harus tentu, nggak harus memang harus paham tahu aja, nggak harus dipraktekkan sebenarnya, karena tidak ada untungnya bagi kita. Jadi kalau berbicara kita tentang keuntungan, apa sih keuntungan orang penyerangan itu? Ya sebenarnya secara dominan kepada dirinya tidak ada. Nggak ada keuntungan bagi dia. Dia hanya ingin merugikan orang lain aja. Ya, nggak ada untungnya kok sama di sana. Tapi dia merasa bangga, senang kalau bisa merusak atau mengambil data orang, atau membocorkan data orang. Bahwasanya dia mampu masuk ke sistem orang. Jadi di dunia komputer sekarang, di perkembangan teknologi sekarang, kita memang dekat dengan ancaman. Jadi orang sekarang, orang IT itu banyak di mana-mana. Dan kita harus lebih giat untuk memahami dunia teknologi sekarang. Bagaimana kita memahami itu tergantung diri kita. Kalau dari kampus itu hanya kulit-kulitnya aja, tapi yang mendalami itu adalah kalian sebenarnya. Dari kampus itu bagaimana cara contoh kecil, bagaimana dapatkan kuncinya, itu saja. Sebagai apa sih bagaimana pengamanan itu? Itu hanya kulit-kulit. Namun untuk memperdalami itu Anda perlu serba aktif ya. Serangan kita, contohnya kadang-kadang handphone kita itu, ya handphone kita itu tanpa sadar atau tidak sengaja kita mungkin salah tekan ya, tertekan Bluetooth. Bluetooth juga dari Bluetooth bisa ancaman, bisa ancaman. Kalau aktif Bluetooth orang kita masuk bisa ke sistem orang. Nah, biasanya kenapa orang setidaknya ya, kalau ini analisa Bapak ya, kenapa kadang-kadang privasi orang bocor kemana-mana? Karena nggak tahu dia itu dari orang-orang atau dari sistem tadi, ya gitu. Kenapa privasi orang bisa bocor-bocor kemana-mana? Misalnya tiba-tiba Bluetooth si Ronaldo hidup, ya tiba-tiba ada orang masuk menyelundup. Nah, rupanya masuk dia ke galeri. Rupanya si Ronaldo lagi pakai apa namanya gitu, lagi badannya tak pakai baju, spek gitu, oh keren kali badan kawannya kan gitu, bocor seperti itu merupakan pencurian privasi ya, yang tidak diketahui orang dari mana jalannya kok bisa bocor data saya kemana-mana. Nah, seperti itu adalah privasi tadi. Itulah serangan-serangan yang mungkin kita akan hadapi. Terus gangguan tadi, kalau Anda mau tahu bagaimana menggunakannya dari kampus, Anda install contoh Netcat itu, mematikan semua jaringan, tidak bisa beroperasi. Ada aplikasi Netcat, ya. Netcat itu nanti Anda ketikkan di sana, mungkin bagus di Google ya cara penulisannya. Tapi kalau Netcat pas tulisannya. Jadi software itu ada namanya software itu, gudang software itu ada namanya websitenya itu salah satunya adalah filehippo.com. Di sana semua gudang software. Jadi software apapun nggak capek kita kalau kita akan mengambil software dari Google itu kan kadang-kadang download software A free misalnya.
For Windows gitu-gitu ya kita kan ketik di browser itu. Capek kan karena muncul-muncul itu. Tapi ada gudang beberapa website menyediakan gudang software. Salah satunya adalah filehippo.com. Software apapun ada di sana. Misalnya contohnya Office, semua ada di sana. Semua dibacakan semua. Dan lain-lain. Nah, itulah bentuk-bentuk serangan tadi. Namun hal-hal seperti itu adalah ada cara mencegahnya. Ada cara mencegah itu, ya, yaitu ada juga banyak, termasuk penggunaan kunci, enkripsi, deskripsi tadi, ciphertext, plaintext tadi itu merupakan salah satu teknik pengamanan data, dan itu digunakan orang di mana-mana, organisasi apapun digunakan orang itu untuk mengamankan itu. Saya kira itu tentang keamanan security, bahwasanya di dunia komputer sekarang itu bahwasanya kita sangat dekat dengan serangan-serangan IT. Sangat dekat. Dan orang anak SD pun karena dengan perkembangan teknologi dia lebih cenderung belajar IT gitu loh. Makanya kadang-kadang ada hacker-hacker yang masih SMP, dia ingin tahu sebenarnya. Makanya kadang-kadang bahwasanya kita supaya mendalami atau jauh kita seorang programmer atau jago sebagai teknisi jaringan segala macam, itu adalah tergantung kita. Jangan mengharapkan lebih dari kampus. Anda sebagai anak IT itu Anda harus memang banyak mendapatkan ilmu di luar sana. Yang di kampus itu kulit-kulitnya aja. Ya, kulit-kulitnya aja. Saya kira itu yang mengenai keamanan jaringan, keamanan kita atau security dalam distribusi data kita ini. Nah, waktu kita melakukan distribusi data, waktu kita masuk ke akun atau layanan kita, kita juga harus waspada bahwasanya ada nggak orang yang menguping ini. Waktu kita mengirim data, bagaimana supaya, pasti gini, pikiran kita kalau memang data-data penting, karena kita selama ini kan hanya kirim data, data biasa aja, email biasa aja, nggak ada untungnya, nggak ada merugikan saya, seperti itu biasanya. Jadi kita nggak pakai aktif ke sana untuk menganalisis ke situ. Waktu kita mengirim data, apakah data ini saya sampai dengan baik ya gitu. Kadang-kadang yang kita kirim itu misalnya selamat pagi itu sampai sama si B tadi tidak selamat pagi isinya, berubah atau ditambahi atau dikurangi. Nah, seperti itu. Gangguan sistem bisa terjadi. Nah, jadi sebenarnya itu pun yang 3 poin tadi ada juga caranya untuk mengantisipasi. Jadi saya mau sedikit sebelum ini udah ada si running meeting time-nya. Saya mau sedikit lagi. Ini ada ancaman dari mobile code ini. Ya. Ini juga merupakan salah satu ancaman yang kadang-kadang ini tergantung developernya. Ini ya mobile code yang disimpan secara terpisah dari kas-kas lokal. Terus keamanan yang sangat dibutuhkan biasanya banyak kepada e-commerce, banking, email ya. Bagaimana mengamankan isi email dan pengirim atau penerima pesan harus masukkan satu sama lain. Ya, itu terlindungi datanya. Terus perancangan sistem. Ini juga perancangan sistem ini apalagi kita antar muka ini perlu bahwasanya sangat baik kita merancang sistem kita. Ya. Apalagi kita dalam hal pendistribusian data, kita menggunakan aplikasi perangkat lunak. Ya perangkat lunak itu ya harus kuat juga sistemnya. Website itu harus juga kuat juga sistemnya, pengamannya. Anda perlu memahami bahwasanya waktu kita masuk ke login, kekuatan login itu enggak sama rata, ada kekuatan masing-masing. Ya. Jadi di mana dasarnya? Ya tergantung yang merancang sistem tadi. Mampukah dia membuat kuat sistem ini? Jadi kalau gini, kalau asal kalau login itu kan ada kodenya, kode programnya.
Kalau asal-asalnya dibuatnya bagaimana supaya bisa masuk aja, itu salah. Harus ada banyak perintah untuk mengamankan itu. Makanya kadang-kadang login ke suatu website atau aplikasi itu yang memang asal-asalan sangat gampang dibobol. Caranya membolnya apa? Contohnya nih, nggak usah masukkan bla 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 bla. Contohnya ini ya. Terus plus true sama dengan true. Apapun itu nanti true itu lolos semua. Itu merupakan login yang sangat yang kurang aman gitu. Tapi kalau loginnya kuat, apapun dasar-dasar hacker itu atau hacker itu, ya dibuat ke sana nggak mampan. Jadi perancangan sistem ini sangat juga eh, bagus ya, aman. Bukan hanya jadi, bukan. Ya, dalam sistem itu, apalagi perangkat lunak, kekuatannya itu di loginnya. Ya, di mana di kode program tadi. Kalau hanya dia membuat kode program untuk supaya bisa akses aja, ya salah. Itu. Jadi ada beberapa bentuk pembuatan kodenya supaya aman. Jadi kalau Anda juga seorang IT pasti juga paham itu. Bahwasanya kekuatan sistem itu salah satunya ada login. Nah, jadi kalau kita berbicara kita login ke ini, ya berbeda-beda kekuatannya itu. Kalau coba-coba kita dia itu ada yang lolos, ada yang enggak. Kenapa demikian? Karena kekuatannya masing-masing berbeda gitu. Kemampuannya itu masing-masing berbeda. Di mana caranya supaya di mana sih membuat perbedaannya di kode program tadi, di kodenya itu, kode loginnya itu. Itu. Jadi kalau kita ini ya beberapa rancangan yang buruk antar muka tadi, jaringan tidak aman. Artinya antar muka dibuka itu artinya ya bisa antar mukanya tanpa misalnya hanya di apa namanya di pengguna semua dikasih akses semua, atau ada juga memang dikasih password cuma nggak bagus kan gitu. Terus jaringan bisa diakses semua orang, tidak dibedah-bedah segala macam, atau tidak dikasih pengamanan seperti itu. Ini adalah hal rancangan yang buruk. Jadi kalau orang pengembangan sistem itu, ya ini merupakan ancaman buruk, ya rancangan yang buruk kalau tidak baik digunakan, dibuat ya seperti itu. Saya kira minggu depan kita lanjut lagi, ya minggu depan kita lanjut tekniknya ya, karena waktu kita sudah habis di pertemuan ini. Zoom yang kita lanjut minggu depan, coba kita tanya lagi, mungkin PPT-nya kalau dari kita baca nggak bisa dipahami, semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami. Ya, karena saya juga menyadari PPT-nya itu kurang rapi. Oke, itu tentang keamanan security dan distribusi data ini. Ada yang mau tanya? Oke ya, kalau tidak ada yang mau tanya, saya akhiri Zoom kita. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan bertanya di kelas aja. Atau ada yang mau tanya 1 menit? Ada mau tanya Mulyati? Tidak ada ya. Oke ya, terima kasih ya. Lanjut kita ke classroom. Selamat siang.